Yang pertama, fokuskan energi dan waktu yang kamu miliki untuk membangun hidupmu dan membuat pencapaian yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas 5 hal yang patut kita lakukan ketika di usia 25 tahun. Ceritamu seolah berakhir di usia 25 tahun. Teman-temanmu, mereka telah menemukan tempat di dunia ini, bekerja di perusahaan besar, melanjutkan studi di luar negeri, membangun sebuah startup yang sukses, menikahi seseorang yang ia cintai, kemudian memutuskan mengelilingi dunia dan menjadi pekerja lepas, penuh kebebasan dan berbagai pencapaian duniawi yang sedang dipandang mata. Dan kamu di kamarmu memandang itu semua dari Instagram, berangan-angan, kapan ya hidupku bisa kayak mereka? Nah, saat kamu masih kecil, orang sering bertanya, kamu mau jadi apa? Dokter, jawab antusias. Lalu, kamu beranjak dewasa, pertanyaan pun berevolusi, mau lanjut di mana? Jawabanmu juga tak berubah, kedokteran. Namun, itu adalah satu-satunya jawaban yang tersisa yang kamu miliki, sisa mimpi di masa kecilmu. Padahal, biologi tak pernah jadi pelajaran favoritmu. Padahal nilai-nilai rapor telah memberitahu bahwa kamu perlu mempertimbangkan pilihan lain. Padahal belajar di sekolah saja kamu sudah merasa begitu bosan, ingin cepat-cepat lulus. Kontradiksi dengan keinginanmu untuk lanjut ke fakultas kedokteran yang akan menghabiskan bertahun-tahun lebih lama dari mahasiswa jurusan lain pada umumnya. Meski begitu, kamu tetap bersiteguh, aku pilih kedokteran. Sesungguhnya kamu tak punya pilihan lain. Kamu cuma ingin sukses. Dan kata orang-orang, kalau kamu mau sukses, jadilah dokter. Enak kan, nanti bisa buka praktek sendiri, kerjaan terjamin, bla 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 dan sebagainya. Jadi kamu mengikuti standar sosial menjadi dokter supaya sukses. Tapi sayangnya, seperti sebuah cerita sedih, kamu tidak diterima di fakultas kedokteran. Persaingan yang sengit, soal yang tanpa disangka-sangka amat sulit, nilai yang standar, jadi gagal. Nah, oke, sekarang kita lupakan soal frustasi dan kebutuhan setelah itu. Kita geser ke tahun berikutnya. Kamu sudah mengubur mimpi yang tak pernah benar-benar jadi mimpi. Momen setelah kamu lulus nanti di sekitar usia 21 atau 22 tahun. Di usia ini, mimpimu berubah, ingin jadi pengusaha, jadi karyawan. Nah, enggak enak jadi bawahan. Disuruh terus, mending jadi pengusaha. Lihat Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma, Jeff Bezos, dan orang sukses lainnya. Mereka bukan karyawan, mereka adalah pengusaha dan mereka sukses besar-besaran. Menjadi orang yang berpengaruh di dunia, memberi kontribusi besar bagi dunia dan setidaknya kaya raya lah. Begitu pikirmu. Jadi kamu meniti karir dan jalan mereka, mencoba menjadi pengusaha. Nah, awalnya kan kecil-kecilan dulu. Dan ternyata kamu menapaki jalan pertama memasuki dunia usaha seperti berjalan di dalam hutan belantara yang di tengah gelapnya malam serta derasnya hujan. Terjerembab, jatuh ke lubang yang sama, terperangkap begitu lama, sampai jenuh dan berkarat. Usaha berjam-jam, penghasilannya nol dan nol. Jadi kamu mundur dari pertarungan ini dan kembali menjadi karyawan, tidak mencintai apa yang kamu lakukan. Dan di kepalamu bermain melah berbagai suara. Kalau mau sukses jadi dokter, kalau mau sukses jadilah pengusaha, kalau mau sukses jadilah CEO muda di sebuah startup yang sedang melejit, kalau mau sukses jadilah Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma, dan Jeff Bezos berikutnya. Kalau mau sukses jadilah kaya raya, keliling dunia, dan buktikan kehidupan suksesmu itu di Instagram dengan dalih supaya orang lain termotivasi. Dan sedihnya, kamu begitu jauh dari standar ini. Standar yang diciptakan oleh society dan media yang sayangnya kamu terjebak di dalamnya. Oke, sekarang berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan, lalu keluarlah dari ruanganmu. I want you be someone. Berdiri di bibir pantai, membiarkan ombak meliputi jari kakimu, duduk di sebuah taman atau dimanapun, sendiri saja. Atau melangkah di antara pematang sawah sambil menghirup udara segar pedesaan. Atau sesederhana berbaring di atap rumahmu. Kemudian tetaplah langit biru dan arahkan awan itu. Lihat bagaimana awan-awan itu terbentuk. Seperti begitu acak, berantakan,
tak simetris, tak terlalu berpola. Namun perhatikanlah, ia tak butuh simetris dan teratur untuk terlihat indah. Ia tak butuh standar tertentu untuk tetap indah. Awan tetap menjadi awan dengan bentuknya yang berantakan dan tak simetris. Ia malah tampak seperti istana kapas, indah dan menakjubkan, tanpa butuh standar. Dan kita seharusnya tak butuh standar tertentu untuk sukses. Beramalah pada standar sukses yang dibuat oleh society dan media. Teman-teman, coba kita renungkan, jauh sebelum kesuksesannya, Bill Gates mempelajari bahasa pemrograman saat teknologi belum semasif ini. Lalu dia mendirikan Microsoft di tahun 1975. Saya ulangi, 1975. Teknologi belum semasif ini. Apakah itu tampak seperti pekerjaan yang menjanjikan? Faktanya lagi, komputer belum jadi hal yang lumrah. Apakah dia mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan masyarakat dan media pada masa itu? Jeff Bezos mulai Amazon pada saat internet belum merajalela seperti hari ini. Parahnya lagi, pada masa itu jangankan internet, komputer masih belum umum. Apakah ini sesuatu yang menjanjikan? Apakah dia mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan masyarakat dan media pada masa itu? Kita lihat lagi, J.K. Rowling, si penulis seri Harry Potter, dia tidak perlu mengikuti jejak Bill Gates atau Jack Ma. Lupakan menjadi pengusaha, lupakan teknologi, sebab dia amat jauh dari itu. Dia hanya seorang penulis dengan iringan kegagalan di awal karirnya. Bukan pengusaha, bukan CEO muda, hanya seorang penulis, tetapi tetap sukses. Bahkan menjadi salah satu orang terkaya di United Kingdom, masuk dalam daftar orang berpengaruh di dunia. Sampai hari ini, menjadi penulis tidak pernah benar-benar menjanjikan. Apakah dia mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan masyarakat dan media? Nama-nama yang tersebut di atas hanya contoh-contoh sederhana, bukan patokan kesuksesan. Sebab kesuksesan tak berakhir di situ. Masih ada tahap yang akan kita lewati. Karena kita juga tahu nama-nama orang sukses yang tak bahagia dalam hidupnya. Bahkan beberapa di antara mereka memutuskan mengakhiri hidupnya lewat obat-obatan terlarang, menyakiti diri sendiri, dan hal semacamnya. Jadi teman-teman, sebenarnya apa kesuksesan itu? Dan kita pun tahu nama-nama orang-orang yang sukses di masa lalu, Steve Jobs misalnya, dan berbagai nama lainnya. Memang kontribusi mereka masih mengalir sampai hari ini. Namun sebenarnya apa kesuksesan itu jika pada akhirnya kita semua mati? Bukankah ini pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih penting di dunia ini dari sekedar kesuksesan? Tapi teman-teman, bukan berarti kita lantas melepas mimpi-mimpi kita, duduk pasrah, tak lagi berharap. Bukan seperti itu. Bukan berarti kita melupakan cita-cita kita. Bukan berarti kita berhenti mencoba karena gagal lagi, lalu merasa atau ujungnya mati. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan di usia 25 tahun ini? Tak bisa dipungkiri bahwa di umur 25 tahun sangat identik dengan quarter life crisis, fase pencarian jati diri yang sering dialami oleh hampir semua orang yang berusia 20 tahun ke atas. Nah teman-teman, ada beberapa advice untuk kita yang sedang berada di fase ini. Yang pertama, fokuskan energi dan waktu yang kamu miliki untuk membangun hidupmu dan membuat pencapaian yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, bersikaplah lebih bijak dalam menghadapi masalah yang berdatangan, serta lebih memahami kemampuan apa yang ingin kamu kembangkan di masa depan. Yang ketiga, jangan terlalu larut dalam sedih dan kecewa sampai kamu lupa untuk kembali berusaha dan memperjuangkan hidup dengan mengesampingkan kesempatan terbaik yang pernah ada. Kemudian yang keempat, perlu diingat bahwa hidup ini bukan perlombaan yang mana siapa cepat dia dapat. Tiap orang menjalani hidupnya dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Jadi tidak masalah jika umur 25 tahun kamu masih belum berhasil. Kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk lebih mensyukuri dan memanfaatkan apa yang kamu miliki. Kemudian yang kelima, belajar bersyukur. Bersyukur akan membantumu untuk melewati fase quarter life crisis. Tugasmu hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk hari ini dan berhenti membandingkannya dengan orang lain. Teman-teman,
Cukup di sini dulu bahasan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana memaknai pengorbanan kedua orang tua kita. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin termotivasi untuk membuat konten lainnya dan bisa berbagi manfaat dengan teman sekalian. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.